Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang menarik lagi ya, tentang kita sebagai umat manusia dan lingkungan di sekitar kita ya, lingkungan hidup ya, ada yang ada di sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan hal ini bisa kita jadikan pelajar yang baik sehingga kita mempunyai perilaku yang arif terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke. Nah, apa hakikat lingkungan hidup itu ya? Kita setiap pagi melihat matahari ya. Matahari selalu bersinar dengan indahnya, kita merasa bersyukur, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan matahari tetap bersinar, jangan sampai matahari itu keluar terbit dari barat tentunya ya. Kita melihat matahari dengan sinarnya yang amat elok, amat indah. Nah, itu merupakan sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh apa? Oleh tanaman tentunya, oleh tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian dengan bantuan karbon dioksida, kemudian ada H2O dan unsur hara ya, ada semuanya ya, yang ada di tanah ya, lingkungan abiotik dikenal dengan abiotik. Kemudian dia diserap oleh akar, kemudian dimanfaatkan, dialirkan ke daun. Nah, maka terjadi yang namanya proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis itu dihasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna. Nanti ada yang disalurkan ke buah, ada disalurkan ke biji-bijian kalau bentuk sereal, ada yang disalurkan dalam bentuk umbi-umbian, dan itu semua akan menjadi makanan untuk manusia tentunya. Nah, dia akan selalu bersiklus, bersinergi semuanya, dan ini selama bumi ini ada, selama matahari ada, selama alam ada, selama tumbuhan ada, ini akan siklus seperti ini akan terjadi. Nah, dari fotosintesis itu nanti dihasilkan oksigen. Oksigen itu kita manfaatkan untuk bernafas. Ya, subhanallah, oksigen selama ini alhamdulillah kita bisa bernafas lega tanpa beli. Coba bayangkan kalau misalnya ada kejadian seperti kemarin, ada keterbatasan, keluarga kita kena maaf ya, ada yang keterbatasan kebetulan kena COVID, itu membutuhkan tabung oksigen, harganya luar biasa mahal. Sementara kita mulai dalam kandungan sampai dilahirkan, terus sampai mungkin remaja, tua dan seterusnya, kita menghirup udara itu dengan gratis. Coba bayangkan itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah karunia yang amat besar. Dan kadang-kadang karena itu menjadi kebiasaan, kita lupa dengan kondisi yang sedemikian itu. Nah, oke, itu kita lanjutkan ya. Ada faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup. Yang pertama ya, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Yang kedua, interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu sendiri ya. Kemudian perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup itu. Yang keempat adalah faktor non material seperti cahaya, suhu, iklim. Misalnya lingkungan hidup di gurun pasir pasti akan berbeda dengan di kutub ya, udah jelas itu. Kutub mungkin dominasinya ada es, salju, sementara di gurun itu adalah pasir dan sangat panas, sangat amat panas ya. Dan mungkin kebetulan kita di daerah Katulistiwa yang mempunyai dua musim, itu akan berbeda juga dengan lingkungan kutub atau di padang Sahara sana. Oke. Nah, manusia
itu bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ada aksi dan koaksi ya. Manusia ini zuharul fasadu wal bahru ya, di dalam Al-Qur'an itu kerusakan ya di bumi, laut, darat itu adalah penyebabnya tidak lain itu lebih banyak tangan-tangan manusia ini ya. Perlu disadari, perlu kita lakukan perubahan, perlu kita lakukan edukasi sejak dini bahwa lingkungan hidup ini harus kita pelihara selama kita masih mau hidup di bumi ini ya. Jangan kita rusak bumi atau jangan kita rusak lingkungan yang ada di sekitar kita di mana kita hidup. Nah, mutu lingkungan hidup berkaitan dengan mutu hidup kita. Coba bayangkan kita misalnya hidup di Jakarta pasti berbeda di tempat misalnya di provinsi yang lebih banyak hutannya, yang mungkin pohonnya lebih banyak kesegarannya, itu akan berbeda sekali ya. Dimana ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya pandemi agak berkurang polusi yang terjadi di Jakarta misalnya. Tetapi yang jelas itu harus menjadi kesadaran kita semua, karena kita butuh lingkungan hidup yang bermutu, yang bisa meningkatkan kesehatan kita ya. Kalau lingkungan hidup yang ada di sekitar kita itu mutunya rendah, bisa dibayangkan kualitas kesehatan kita akan menurun. Nah, semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan itu. Contoh misalnya ya, kita tahu penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan misalnya. Nah, tisu ini berasal dari kertas. Kertasnya dari mana? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Tentu didapatkan dari hutan, baik hutannya itu hutan produksi ataupun hutan yang memang kita tebang secara sengaja, hutan yang ini ya, yang ada di alam ini. Nah, ini harus jadi pemikiran bagaimana pemanfaatan tisu ini sudah harus sedemikian rupa, kalau perlu didaur ulang ya, penggunaan kertas. Sudah waktunya kita less paper ya, harus menggunakan bahan-bahan yang kira-kira tidak mengganggu lingkungan ya. Oleh karena itu salah satunya adalah penggunaan tas asoy atau plastik ya, yang sekarang itu sudah mulai dikurangi karena itu sangat merusak dan mencemari lingkungan tentunya, dan itu menimbulkan dampak ke orang, tidak hanya orang ya, hewan ataupun termasuk vegetasi, tanaman itu bisa mati. Lihatlah contoh misalnya di hutan mangrove itu, gara-gara banyak sampah plastik, maka pertumbuhannya mungkin yang muda, yang baru mau tumbuh itu terganggu, dan bahkan yang sudah tumbuh pun dia terganggu dengan sampah plastik yang berserakan dan jumlahnya sangat banyak dan masif sekali. Nah, ini harus disudahi ya, harus kita menjadikan kesadaran bersama bahwa itu tidak benar. Nah, bagaimana dengan ekosistem ya? Ekosistem itu berasal dari oikos atau rumah, dan sistem itu hubungan timbal balik ya. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi ada hubungan timbal balik antara mereka, ada interaksi antara mereka. Ini tergambar misalnya ada sinar matahari, nanti dimanfaatkan oleh tanaman, terjadi proses fotosintesis, maka dia akan didapatkan di situ hijauan, bisa digunakan untuk pakan ternak. Di sini mungkin ada rusa, dimanfaatkan oleh rusa, dimanfaatkan oleh yang lain, tanaman yang lain, dan semuanya itu akan ada kupu-kupu di situ, ada burung, semuanya membentuk. Nah, di situ ada dari proses fotosintesis dihasilkan oksigen, ada nanti ternaknya atau hewannya bernafas dikeluarkan CO2, nanti dimanfaatkan kembali oleh tanaman, air juga dimanfaatkan oleh tanaman, termasuk unsur hara. Nah, setelah itu baru dimanfaatkan yang rantai yang lebih tinggi. Nanti ada tikus misalnya yang memanfaatkan, dimakan oleh elangnya mati, nanti terdekomposisi menjadi mineral itu dimanfaatkan oleh tumbuhan, terus itu akan berputar, termasuk di dalam lingkungan air tentunya, di danau dan seterusnya. Itu akan membuat rantai
makanan yang sangat berkesinambungan ya. Ini harus disikapi oleh kita bahwa rantainya jangan sampai terputus ya. Kalau terputus maka ini akan terganggu ekosistem tersebut. Nah, setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga, terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis atau tidak statis, dapat berubah-ubah ya, baik alamiah maupun karena faktor buatan manusia ya. Jadi manusia itu juga dan amat sangat sanggup untuk merusak, merubah itu ya, dengan kemampuan, harusnya dengan kemampuan berpikir yang baik itu jangan sampai lingkungan itu menjadi rusak ya. Justru kita sebaliknya, kita harus melestarikan alam ini, harus melestarikan bumi, save earth kita, karena kita masih mau tinggal di bumi. Kita belum bisa misalnya kita pergi ke Mars atau Merkurius sana atau planet yang lain, ke Jupiter, masih belum, kita punya kemampuan. Kalau tuh juga punya kemampuan, kita juga tidak bisa melupakan bumi yang kita cintai ya. Kalau rusak itu membuat kesengsaraan untuk semuanya, termasuk anak cucu kita nantinya. Siapa sih yang pengen kita anak cucu kita menjadi orang yang sengsara di belakang hari? Jangan ya, jangan, sekali lagi jangan mewariskan kesengsaraan di belakang hari tentunya. Nah, misalnya ya, ini ada ekosistem rawa, berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat oleh manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian ya, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti apa? Sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Jadi ini perlu dipahami ya, kualitas yang menjadi ukuran. Walaupun terjadi keseimbangan baru karena terjadi kerusakan, itu tidak sebaik ya seperti yang awal. Contoh begini ya, ekosistem, mungkin Anda semua tahu sawah ya. Sawah hijau, dan kita tahu sejak dulu nenek moyang kita memakan beras ya, padian ya. Mungkin Anda masih kecil ya, coba bayangkan dulu mungkin di sawah itu banyak belut ya, dulu banyak ikan. Coba sekarang ya, karena penggunaan bahan kimia mulai dari pupuk urea atau pupuk kimia, pupuk anorganik itu sangat masif, sehingga apa yang terjadi? Ya banyak yang mati belut itu. Kalau kita cari pada saat ini belut itu susah sekali kita mendapatkannya di sawah. Ya, itu artinya itu apa? Sudah terjadi kerusakan atau penurunan kualitas ekosistem yang ada di sawah. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat, bisa kita amati bahwa kondisi itu sangat sudah berubah ya. Dulu kita pernah melihat misalnya mungkin ada danau, kebetulan di Bengkulu ini ada danau Dendam Tak Sudah, orang gampang mencari ikan ya, memancing. Tapi sekarang coba bayangkan, mungkin berjam-jam sudah berusaha, belum tentu dapat hasilnya. Ini adalah menunjukkan kondisi lingkungan yang sudah rusak, termasuk di laut ya. Orang semakin susah sekarang itu mencari ikan, bukan semakin gampang. Itu menunjukkan suatu tanda-tanda terjadi kerusakan ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan itu ulah siapa ya? Ulah manusia, ulah kita semua dengan perilaku yang kurang bersahabat dengan alam di sekitar kita. Nah, kemudian saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu sudah pasti ya, kita itu bergantung. Coba bayangkan kita makan nasi ya, berasal dari beras dari padi, ditanam oleh Pak Tani. Kalau misalnya tanahnya sudah tidak bagus lagi kualitas, atau ekosistem tanah sawah itu sudah tidak bagus, itu juga akan berpengaruh pada produktivitas padinya. Belum lagi kita ancaman terhadap pemakaian bahan kimia ya, residunya nanti kita masuk ke dalam tubuh, ini akan berdampak kepada kualitas manusianya juga ya.
bukan berarti pada tanamannya saja, tetapi atau bukan hanya pada lingkungan saja, tetapi pada manusianya. Coba bayangkan ya, nenek kita, moyang kita, ataupun orang-orang tua kita itu umurnya panjang-panjang ya, dibandingkan dengan generasi yang sekarang ini. Katanya kita teknologi di dalam bidang kesehatan itu sangat maju, tapi kenyataannya ya, bahwa usia nenek moyang, kakek nenek kita dan tetua kita itu lebih panjang ya. Mereka biasanya 100 tahun itu sudah bukan masalah, tapi sekarang untuk mencapai 60, usia 60 itu sudah berat sekali. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, bahwa kita harus berpikir ke depan, punya visi ke depan, bagaimana lingkungan itu harus kita selamatkan, kita perlakukan dengan baik. Nah, ini komponen biotik dan komponen abiotik selalu berinteraksi bersama-sama tentunya ya. Kemudian komponen biotik yang meliputi autotrofik ya, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau ya. Yang B itu heterotropik atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya hewan ataupun manusia ya. Jadi itu yang kategorinya ya, tergambar di sini. Yang autotrofik itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri ya, seperti tumbuhan, tapi yang lain seperti elang atau ular ya, itu ataupun tikus itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, dia punya ketergantungan. Ada 3 komponen penyusun biotik ya. Yang pertama itu sebagai produsen, dia mampu menghasilkan atau mensintesa makanan bahan organik dari bahan anorganik, contohnya tumbuhan hijau. Ini berasal dari nutrien atau unsur hara yang ada di dalam tanah, diserap dia, kemudian disalurkan nanti ya ke batang, terus ke cabang, ranting, dan seterusnya ke daun. Daun terjadi proses fotosintesis, maka didapatkanlah sumber makanan. Nanti disalurkan dalam bentuk buah ya, dalam bentuk umbi-umbian, dalam bentuk misalnya sereal, padi-padian ya, biji-bijian, baik jagung ataupun ya beras ya, padi-padian dan umbi-umbian misalnya singkong. Itu semuanya adalah produk dari produsen ini ya. Kemudian yang kedua, yang B itu konsumen, kelompok organisme yang tidak mampu mensintesa makanannya sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contohnya hewan. Kita semua sebagai manusia butuh protein hewani misalnya ya, kita makan ayam, makan ikan dan seterusnya, termasuk ya hewan itu sendiri ya mengkonsumsi. Nah, termasuk kita semua manusia itu termasuk konsumen. Yang ke C atau ketiga itu adalah pengurai atau decomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati, bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana organik untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur. Kalau misalnya burung, ternak, hewan ataupun manusia meninggal ataupun mati, dikubur, dia akan terdekomposer oleh bakteri, dimulai mungkin dari cacing yang ini dan lain-lain, ulat dan lain-lain ya. Jasad ternik itu akan hancur, nanti kembali ke alam ya, menjadi bahan-bahan anorganik semuanya ya, dan itu nanti akan dimanfaatkan oleh bakteri dan jamur dan seterusnya ya. Oke. Ini adalah proses ya. Di sini dicontohkan ada tanaman atau hijauan, nanti ada jagung misalnya dimakan tikus, tikusnya dimakan kucing, kucing mungkin mati, nanti terjadi proses dekomposisi atau dekomposer oleh dimanfaatkan oleh ulat, jamur dan seterusnya, nanti jadi unsur hara, kemudian dimanfaatkan kembali oleh tanaman dan seterusnya, dia akan berputar seperti itu. Nah, ini dalam ekologi komponen penyusun biotik saling berinteraksi.
membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan ya. Sangat kompleks ya sebetulnya di alam ini ya semuanya. Kalau bisa rantai makanan ini masih bisa terjalin ya. Di sini ada frog kodok, ada ular, ada salamander, ada dragonfly, capung ya, ada trout, ada ikan, ada fitoplankton, ada elang ya, dan seterusnya. Nanti ikannya dimakan oleh manusia terus itu ya, membentuk jaring-jaring makanan ya. Jadi saling, misalnya nanti mayfly ini dimakan oleh salamander ini ya, dimakan oleh kodok frog ya, kodoknya dimakan oleh ular dan seterusnya. Ularnya, salamandernya dimakan oleh elangnya ya, dan seterusnya ya. Oke, itu termasuk ikan dimakan elang, ikan dimakan manusia dan seterusnya. Nah ini juga rantai makanan yang mungkin terjadi juga ya di dunia. Misalnya kalau misalnya Anda melihat di National Geographic ya, menggambarkan di daerah Ethiopia sana atau di daerah Afrika, yang menggambarkan bahwa terjadi proses rantai makanan yang terlihat jelas di situ. Di sini ada berries and flowers ya, ada decomposer ya, ini ada deer atau rusa, ada grizzly bear ya, beruang ya, ada grouse, ada chipmunk, ada ini biji-bijian dimakan chipmunk nanti, atau dimakan hijauannya, ataupun rumputan dimakan marmut, marmutnya dimakan oleh red-tailed hawk ya, elang dan seterusnya. Ini akan seperti jaring rantai makanan. Nah, sementara ekosistem bumi ya, itu ada matahari, ada producers ya, ada consumers, ada inorganic nutrient pool ya, ada decomposer ya, itu semuanya menimbulkan panas. Nah, meliputi itu darat, laut, danau dan sungai. Antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Materi sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Contoh materi penyusun makhluk itu terdiri dari beberapa atom ya, misalnya atom karbon, ada atom hidrogen, ada oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor. Misalnya itu adalah unsur penyusun utama atau materi penyusun makhluk hidup yang utama, di samping mungkin mineral yang lain yang baik dibutuhkan itu makro atau mikro, dan bahkan ada yang trace ya, trace mineral yang memang dibutuhkan di dalam menyusun makhluk hidup tersebut. Nah, berikutnya adalah siklus materi. Ini ya, siklus materi yang hampir sama yang sudah dijelaskan di tadi ya. Ada matahari ya, ada nutrient inputsnya, ini terjadi proses nanti respirasi, dimulai mungkin dari dalam tanah, ada kalsium, ada nitrogen, ada organic matter ya, kemudian ada mikroorganisme, ada decomposition dan seterusnya. Terjadi nanti proses respirasi, CO2 di udara, nanti ada proses transpirasi kalau airnya nanti turun ya, kemudian di dalam tumbuhan sendiri terjadi proses fotosintesis, pengambilan CO2 dari udara, kemudian atom karbon dengan bantuan sinar matahari nanti terjadi proses fotosintesis, maka nanti dikeluarkan, dihasilkan oksigen dan air dan seterusnya. Itu akan berputar ya, siklus materi itu. Nah, sementara energi itu diperlukan untuk melakukan kerja. Misalnya ya, energi tidak dapat dilihat memang, tetapi akibatnya bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya Anda atau seorang mendorong meja, energinya tidak terlihat, tetapi pergeseran meja dapat dilihat kan ya. Jadi kalau Anda mendorong meja itu ataupun kursi, mengangkat kursi dan seterusnya, menyapu dan lain-lain, energinya nggak kelihatan, tetapi dampaknya kelihatan. Nah, sumber energi utama itu bisa dari matahari, ada air, panas bumi, angin, biomasa dan lain-lain yang sering dimanfaatkan. Kalau air bisa digunakan PLTA, energi matahari bisa juga ditampung dalam solar cell dan seterusnya.
panas bumi juga bisa dimanfaatkan dan seterusnya ya. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya, kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia ya, melalui proses fotosintesis ya. Energi kimia yang dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makan ya. Anda mungkin ada jamuan makan, prasmanan dan lain-lain, itu adalah proses ya pengaliran energi. Dengan Anda memakan, dengan manusia memakan atau hewan memakan, itu adalah aliran energi ya, dalam bentuk awalnya aliran materi. Materinya apa? Ya mungkin dalam makanan yang enak ya, lauk yang enak, dan perubahan bentuk energi, dan akan berakhir pada pengurai yang bakal mengembalikan lagi ke alam ya. Kemudian dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Materi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah. Artinya energi tidak bisa kembali, bisa berubah bentuk dan tidak ada yang hilang ya. Jadi terus itu akan berputar. Nah, ini daur materi dan aliran energi ya. Ini yang sering ya, bukan sering terjadi, memang terjadi di alam ini ya, sebagai sunnatullah yang terjadi ya. Ini ya biotiknya, ada karbon dioksida, oksigen, nitrogen dan mineral. Ini menimbulkan panas, ini solar energi, ini akan berdampak pada produser atau ini producers ya, plant, tumbuhan, dia akan fotosintesis, timbul panas, nanti kalau mati di decomposer ya. Kemudian ini juga consumers juga, herbivores ya, herbivora dan carnivora yang memanfaatkan baik tumbuhan hijau ataupun dia memakan karena carnivora dia memakan hewan-hewan yang ini ya, hewan-hewan ya, pemangsa daging, dia pemakan ini. Nah, ini akan berputar terus sebagai daur materi dan aliran energi. Ini proses ekologi fotosintesis ya, sudah beberapa kali kita jelaskan bagaimana tumbuhan itu akan menghasilkan sumber energi melalui proses fotosintesis. Nanti dibentuk dalam bentuk sereal atau biji-bijian, dibentuk dalam tumbuhan buah ataupun dalam bentuk umbi-umbian ya. Dan bahkan ada yang batang seperti tebu, itu disimpan di dalam batangnya dan menjadi gula yang dimanfaatkan oleh manusia juga. Nah, gas ozon sekarang ya dikenal dengan O3. Ozon kita itu sudah bolong-bolong ya, karena ke ini ya, karena keserakan manusia juga. Lapisan ozon O3 di atmosfer itu berperanan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari gelombang pendek UV yang sangat merusak dan mematikan, karena bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa itu ya, ultraviolet ini. Kerusakan lapisan ozon dapat menghancurkan kehidupan bumi ya. Jadi kecuali mereka yang hidup di dalam air, karena dilindungi oleh lapisan air. Sekarang itu berbagai macam penyakit muncul gara-gara ozon kita sudah bolong-bolong. Kenapa? Ya karena aktivitas manusia. Ya, ozone depletion process ini ya, semua misalnya pakai CFC, bukan makanan CFC ya. Ya, jadi ini gas-gas yang timbulkan di dalam proses pabrik dan lain-lain ya, yang terjadi ini. CFC dikeluarkan, CFC meningkat di ozon, melapisi kan UV, ini akan bisa masuk dan itu akan berdampak pada kesehatan manusia ya. Jadi itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah penambatan nitrogen. Nitrogen itu merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan. Nitrogen itu nanti dibuat sebagai asam amino ya. Asam amino itu ada esensial yang sangat dibutuhkan oleh semua ya, makhluk hidup ya. Kemudian setelah asam amino dibentuk menjadi protein. Nitrogen diserap tumbuhan melalui akar sebagai nitrogen terikat, kemudian disintesa menjadi protein nabati yang nantinya dimakan oleh hewan, diubah menjadi protein hewani, daging dalam bentuk daging ataupun dalam bentuk susu ataupun telur ya, yang
kita bisa menikmati dengan sangat enaknya ya. Misalnya susu dibentuk dalam bentuk es krim atau permen ataupun hidangan yang luar biasa enaknya. Telur juga dibentuk macam-macam, dibikin roti ya, daging juga isi roti atau bahkan langsung dibikin sate, dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Sementara udara mengandung sekitar 80% gas nitrogen, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung ya. Luar biasa ya, subhanallah, wallahu akbar. Sebetulnya di udara ini kandungan yang paling besar justru bukan oksigen, tetapi 80% itu gas nitrogen loh ya. Jadi oksigennya tidak setinggi ini, tidak setinggi nitrogen ini ya. Tetapi nitrogen ini tidak bisa dimanfaatkan, harus diproses dulu ya. Nanti dibentuk melalui bantuan produsen, dibentuk menjadi protein hewani atau protein nabati dulu ya. Kemudian protein nabati dimanfaatkan oleh hewannya nanti dimanfaatkan daging, susu, dan telurnya ya. Nah, ini siklus nitrogen ya. Ini adalah ada beberapa tanaman yang memang punya kemampuan ya. Kalau tidak ya, ini anitrat ya, ini akan leaching, ada menjadi termasuk ini dikonsumsi atau dimanfaatkan melalui unsur hara atau bersimbiosis dengan ini salah satu beberapa bakteri atau rhizobium ya. Nah, nanti juga misalnya dari kotoran ternak, organic matter ya, itu di dalam bentuk amonium nanti dimanfaatkan melalui akarnya dan dimanfaatkan oleh tumbuhan nanti dimakan oleh ternak juga, atau hijauan dalam bentuk rumput misalnya sumber selulosa, maka ternaknya itu akan menghasilkan daging, susu, dan mungkin kalau unggas itu akan dihasilkan telur yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, makanya nitrogen itu bentuk yang dimanfaatkan oleh manusia itu adalah dalam bentuk protein hewani ataupun protein nabati ya. Oke, itu hal-hal yang ini. Kemudian ada organisme penambat nitrogen udara yang hidup bebas adalah bakteri dan ganggang biru hijau ya, misalnya Azotobacter dan ganggang Anabaena. Di sawah penambatan N2 itu udara dapat mencapai 80 kg nitrogen per hektar atau per musim. Jumlah ini setara dengan 175 kg pupuk urea. Nah, organisme penambat nitrogen udara yang hidup bersimbiosis misalnya bakteri Rhizobium bersimbiosis dengan bintil akar aneka tumbuhan leguminosa atau legium. Ganggang biru hijau bersimbiosis dengan aneka tumbuhan paku atau azolla, menempatkan bagian daun azolla. Nah, oleh karena itu ada strategi yang baik sebetulnya kalau di sawah itu, kalau bisa dilakukan pergiliran tanaman ya, menjelang musim kemarau yang mungkin tidak ada air. Sawah kan tergantung ya pada air, sementara menjelang musim kemarau air sudah misalnya padinya sudah panen, itu masih kita bisa tanami digilir dengan kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini punya kemampuan untuk bersimbiosis dengan rhizobium yang nantinya bisa menambat atau mengambil nitrogen dari udara. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kesuburan lahan kita, jadi bisa mengurangi pupuk nitrogen atau pupuk urea yang dalam bentuk anorganik. Nah, bintil akar hasil simbiosis akar aneka tanaman kacang dengan rhizobium. Ini ada bintil. Kalau Anda nanti ada kesempatan dan pasti yakin Anda pernah melihat ya, mencabut misalnya kacang tanah lah ya. Kemudian Anda cabut, Anda angkat ya, di samping kacangnya ada bintil akar ya, kacang-kacangan. Nah, isinya itu adalah rhizobium yang bisa menambat atau menangkap nitrogen di udara. Nih, aneka tumbuhan legium misalnya orok-orok, kaliandra, bisa juga lamtoro, serta azolla sangat baik digunakan sebagai pupuk hijau. Kenapa? Memang kandungan nitrogennya tinggi dalam bentuk protein ya. Biasanya protein kasarnya dihitung dalam bentuk bahan kering. Selain kandungan nitrogen yang tinggi juga dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah ya.
Kemudian penggunaan pupuk urea dalam jumlah besar akan menghambat pertumbuhan organisme penambat nitrogen, juga akan berakibat pada pencemaran lingkungan. Jadi jangan salah bahwa nitrogen itu walaupun dalam sekejap itu bisa meningkatkan hijaunya daun misalnya ya, rimbun daunnya, tapi dalam jangka panjang itu merusak lingkungan ya. Coba bayangkan Anda pernah kalau memang Anda punya kesempatan, peganglah urea itu ya, di tangan itu panas, padahal di tanah baik di sawah atau di mana, ciri tanah yang kualitasnya bagus dan sehat itu kalau terjadi di situ banyak organisme termasuk cacing, mungkin segala macam jasad ternik, mikroba, jamur yang ada di situ yang memang fungsinya itu adalah mendekomposisi nanti mendekomposer ya, dan dia akan dihasilkan dari proses dekomposer itu dihasilkan humus ya. Kalau misalnya cacing ditambahkan urea, cacing yang sangat lembut, kulitnya sangat lemah seperti itu, ditebar urea pasti dijamin mati. Jangankan cacing, mungkin Anda gambarkan tadi belut saja sekarang di sawah itu sudah jarang ya. Itu menunjukkan bahwa terjadi kerusakan pada lingkungan atau ekosistem pada sawah tersebut ya. Maka dari itu penambatan nitrogen udara secara biologis seyogyanya digalakkan dan diutamakan ya. Back to nature misalnya, kita harus bertani secara organik ya. Sudah mulai baliklah ke seperti yang dulu, dan yang jelas hasilnya baik hijauan ataupun sayur ataupun biji-bijian itu akan lebih sehat kalau kita konsumsi. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian populasi ya, pertumbuhan populasi. Ada beberapa faktor pengendali populasi, misalnya keterbatasan sumber makanan ya. Kalau paceklik tidak ada makanan ya sudah barang tentu populasinya akan berkurang awalnya. Lama-lama kalau sudah tidak ada makanan semua ya pasti terjadi kematian pada makhluk hidup, itu sudah lazim seperti itu. Kemudian keterbatasan air ya. Air ini adalah sumber kehidupan juga. Kita akan lebih cepat mati ataupun makhluk hidup itu akan cepat mati kalau tidak ada air ya. Jadi kalau misalnya kita mencoba menanam sesuatu tanpa ada air, itu insya Allah tidak akan tumbuh ya. Musuh dan pemangsa ini juga akan bisa menimbulkan populasi berkurang dan bahkan musnah ya. Kemudian kompetisi interspesies dan atau intraspesies juga terjadi, bisa juga karena penyakit, bisa juga bencana alam yang mungkin terjadi seperti yang sekarang ini. Mohon maaf ya, itu adalah seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, itu adalah salah satu bencana alam ya. Adanya pengendali populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi membahayakan lingkungan. Tetapi kebanyakan ya yang terjadi itu adalah karena ulah manusia ya. Nah, ini kehadiran mangsa dan pemangsa dapat dilihat dari sudut yang berbeda, misalnya menguntungkan atau merugikan. Kehadiran eceng gondok di waduk merugikan karena mengurangi debit air, namun demikian dalam jumlah kecil mampu membersihkan kolam ikan, bisa menguntungkan itu ya. Nah, yang ketiga, penangkapan ular sawah dalam jumlah besar akan menyebabkan ledakan populasi tikus yang akhirnya akan merugikan pertanian itu sendiri. Nah, ini ya, kembali ke rantai atau jaring makanan yang ada. Kemudian yang keempat itu penyerbukan. Penyerbukan dan pembuahan merupakan rangkaian proses untuk mempertahankan jenis pada tumbuhan ya. Penggunaan pestisida berlebihan akan mengganggu populasi serangga. Hewan penyerbuk lainnya akhirnya akan mempengaruhi produksi buah. Ini yang sering terjadi ya. Jangan salah, kita main semprot-semprot, akhirnya insekta yang membantu penyerbukan ikut musnah, dan itu akan berdampak pada produksi misal buah-buahan atau tumbuhan ya, yang menghasilkan buah tentunya atau biji-biji atau sereal.
Oke, yang kelima, kemampuan memperbaharui diri. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, ada pula yang habis tidak dapat diperbaharui seperti tambang, mineral. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya udara, air, ikan, dan hutan ya. Nah, itu yang tetapi kalau misalnya pembakaran hutan di Kalimantan ini bisa ya musnah semuanya dan butuh waktu yang sangat panjang ya, tidak hanya tanamannya tetapi mungkin seluruhnya akan rusak dengan proses pembakaran atau kebakaran tersebut. Nah, berikutnya adalah hidroorologi ya. Air tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan esensial bagi kehidupan ya. Seperti yang diusahakan di ini ya, salah satu contoh best practice yang bagus itu untuk mempertahankan air tanah itu adalah salah satunya sumur resapan yang dilakukan di daerah khusus ibu kota di Jakarta ya. Itu di samping mengurangi banjir, nanti bisa digunakan sebagai cadangan air tanah karena air dimasukkan kembali ya ke ini. Oke, fungsi hutan ya mencegah banjir karena mampu mengurangi air dan muncul di permukaan sekaligus mengurangi peluang terjadinya erosi. Mulailah ya, kalau kita ini harus benar-benar arif untuk bagaimana menyelamatkan bumi, lingkungan yang kita cintai karena kita memang ya kita hidup di bumi ini. Mulailah dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulailah sekarang juga, jangan kelak-kelak. Bila proses ekologi terganggu maka akan terjadi gangguan keseimbangan di alam. Maka menjadi kewajiban kita semua ya, bukan orang per orang, kita semua, karena kita itu makhluk yang hidup di bumi, untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa arif dan bijaksana di dalam memperlakukan alam ini sehingga alam yang kita punya itu bisa lestari dan insya Allah sampai akhir zaman terus ya berlanjut, anak cucu kita menjadi sejahtera. Nasrun minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.